والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bersyukurlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan masih diberikan kesempatan untuk mencari agama, mencari ilmu, hadir di dalam majlis maulid, hadir di dalam majlis taklim. Ini yang harus kita bangga, senang kita, gembira kita. Jangan sampai kita dengan hadirnya majlis kita masih melamun, hadir majlis kita masih susah, kita merasa gak enak dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya adalah surganya Allah. Kenapa di dalam majlis tersebut gak ada melihatkan pamer-pamer, oh ini lebih kaya, ini lebih banyak duit, gak ada, semuanya sama. Nah, sehingga di dalam majlis tersebut bagaimana jadikan ini semua adalah tempatnya kita sama-sama untuk menggapai ridho Allah Subhanahu. Nah, karena kalau sudah kita di atas dunia dimasukkan sama Allah, digiring sama Allah ke dalam majlis, berarti udah kita sama-sama ketahui di dunia itu ada surga Allah, di dunia itu adalah taman-taman surga Allah. Di mana? Majlis ilmu. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam majlis ilmu, berarti kita sudah berada di dalam taman surga Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita continue istiqamah di dalam majlis ilmu ini, majlis ta'lim ini, semoga dengan ini semua Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita keluar dari majlis, datang ke majlis berat, nyampe dalam majlis sudah itu ringan. Keluar dari majlis, gak bakalan kita ingat yang bahwasanya kita bakalan ditagih hutang, kita bakalan punya problem ini, punya masalah ini, gak ada. Selesai majlis, semuanya tenang, gak ada lagi sibuk, langsung semuanya bahagia, langsung semuanya gembira. Besok pagi kepengen lagi hadir majlis. Nah inilah, datang majlis gak keluarin biaya dan lain sebagainya, cuman hanya modal niat yang baik, semangat terus menerus untuk apa? Untuk istiqomah di dalam kebaikan. Kita minta sama Allah itu agar kita dikekalkan sama Allah di tempat yang baik. Jangan Allah kekalkan kita di tempat yang jahat. Kita minta sama Allah setelah Allah masukkan kita di dalam majlis, bagaimana kita mohon sama Allah sampailah ajal menjemput kita berada di dalam tempat yang baik, dengan bersama kawan-kawan yang baik, perkumpulan-perkumpulan yang baik, di dalam majelis-majelis yang baik. Ini yang kita mau. Kenapa? Sudah barang tentu bagi siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati syahid. Siapa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang yang mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada tempat kecuali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ada tempat baginya kecuali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya jangan pernah kita meragukan tempat-tempat yang baik ini, dan kita banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Allah sudah pilih kita menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat. Jangan pernah kita diganggu lagi dengan nafsunya kita. Jangan pernah dikicau lagi dengan nafsunya kita, bahwasanya kita datang ke dalam majelis kita jenuh, dalam majelis kita sumpah, dalam majelis kita nggak bahagia. Ini adalah ujian, ini adalah setan yang mengajak kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam neraka Allah, untuk tidak lagi ke dalam majelis. Kita tersinggung sedikit, besok nggak mau lagi ke majelis. Ini adalah upaya-upaya setan menunjukkan bahwasanya kalau kita di dalam majelis diganggu setan, berarti tempat itu adalah tempat yang baik. Tapi kalau seandainya di dalam tempat kita tidak diganggu setan, berarti kita sama di dalam rumahnya setan. Maka Nabi katakan, hubbatil jannah bil makari wa hubbatil syahab wa hubbatil nar bisyahwat. Surga itu diidentik dengan suatu yang bertolak belakang dengan nafsu. Nafsu nggak senang, berarti surga. Apa yang dikerjakan oleh diri kita, nafsu nggak terima, berarti itu adalah surga. Berarti itu adalah surga kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang disenangi oleh nafsu, itulah neraka Allah Subhanahu wa hubbatin nar bisyahwat. Dan apa yang cocok dengan nafsunya kita, syahwatnya kita, nah itulah neraka. Seperti malam ini majelis, nafsunya kita ngajak apa? Tidur, capek pagi tadi atau siang tadi kerja, kepengen apa? Istirahat. Ketika mau masuk maghrib atau masuk asar dan lain sebagainya, mulai biji matu ngantuk dan lain sebagainya. Nyampe rumah kepengen tidur, istirahat. Malam ini majelis. Kalau seandainya ente tidur, nah berarti ente masuk ke dalam neraka. Neraka apa? Neraka nafsu. Neraka nafsunya kita sendiri. Akhirnya malam Sabtu gak hadir majelis. Ketika ada problem dan lain sebagainya, harus datang ke majelis. Jangan sampai kita tinggalkan majelis gara-gara problem hidupnya kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya majelis, problem itu hilang. Dan apapun yang menjadi hajatnya ente,
ketika ente berada di dalam tempat yang baik. Kita tadi dari awal baca Ratibul Haddad, baca kalimat thayyibah, kita baca maulid, kita baca qasidah dan lain sebagainya. Yakinin bahwasanya apapun ente angkat tangan hari ini, malam ini, diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya ente pasti kabul, hajatnya ente pasti kabul. Apapun yang ente inginkan di malam hari ini, dengan adanya dari awal Allah Subhanahu wa taala giring kita baca zikir dan doa dan lain sebagainya, apapun yang menjadi hajatnya kita pasti cepat atau lambat pasti dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi rencana dan keinginannya kita, selagi kita mau dengan Allah, Allah pasti ijabah. Allah pasti akan kabulkan. Jangan ragu kepada Allah, jangan ragu kepada Nabi Muhammad, jangan ragu dengan hadisnya Nabi Muhammad, dan jangan ragu dengan perkataan-perkataan ulama, dan jangan ragu dengan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk apa? Menyesatkan kita selama kita masih di dunia ini. Dan sampai besok ketika ajal kita datang, setan pun tidak luput untuk apa? Menggelincirkan keimanannya kita agar kita sama-sama masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal demikian, Nabi ingatkan dengan apa? Hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. Nabi bilang Allah menjauhkan hambanya dari dunia. Allah menjaga hambanya, menjauhkan hambanya mukmin tersebut dari dunia. Sebagaimana pengembala menjaga kambingnya dari tempat gembalaan yang dapat membinasakan kambing tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad membatasi umatnya agar jangan apa? Cinta sama dunia. Hati-hati cinta sama dunia. Diberikan rambu-rambu, diberikan batasan-batasan. Maka dengan hal yang demikian, zanbun la yughfar hubbud dunya. Dosa yang sulit untuk diampuni adalah cinta kepada dunia. Man ahabba akhiratahu addarra bid dunya wa man ahabba dunya addarra bi akhirati fa azaru ma yabqa ala ma yabna. Maka Nabi katakan pun juga, siapa orang cinta akhirat maka dia akan tinggalkan dunia. Pasti dia akan kurang mencintai dunia, pasti akan berkurang dirinya tersebut untuk mencari dunia, menggapai dunia berlebih-lebihan sebagaimana mereka yang mencari dunia. Al-aksarun humul aqallun yaumal qiyamah ila man qala hakada wa hakada. Ini dan terakhir hadis Nabi mengatakan bahwasanya orang yang banyak itu akan sedikit di akhirat. Al-aksarun, orang yang banyak harta itu akan di akhiratnya miskin. Kenapa miskin? Karena sedikit dia ketika di dunia tersebut sibuk mencari dunia, lupa akhirnya sholat, lupa akhirnya puasa, lupa akhirnya zakat, lupa akhirnya silaturahmi, lupa akhirnya belajar ilmu, lupa majelis taklim, lupa semuanya. Apapun manusia ketika dia disibukkan sama mencari dunia, pasti di akhirat dia akan miskin. Kecuali bagi orang-orang yang mana ketika mereka mendapatkan dunia, di atas dunia tersebut Nabi mengatakan ilaman qala kada hakada wa hakaza. Kecuali orang tersebut setelah dia mendapatkan dunia tersebut, dia bilang, ya Allah, aku punya dunia, aku dapat dunia untuk sedekah kepada anak yatim piatu. Aku punya dunia ya Allah untuk bangun pondok pesantren. Aku punya dunia ya Allah untuk bantu fuqara masakin. Aku punya dunia ya Allah untuk aku jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak berbahaya. Ini pasti kaya di akhirat. Ini pasti banyak pahala di akhirat. Kalau seandainya dia jadikan dunia tersebut sebagai kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tersebut jadikanlah ladang akhirat. Jangan jadikan kita ini di dunia tersebut untuk kita tertipu. Jadikanlah dunia, apa yang kita miliki kita tanam untuk bekal kita besok di akhirat. Apa yang kita punya kita bagikan untuk bekal kita besok di akhirat. Jangan kita katakan bahwasanya dunia cuma hanya untuk kita makan, untuk kita pakai, tapi dunia tersebut bisa kita bagikan dan kita simpan pahalanya. Ketika kita mati besok baru kita buka peti pahala tersebut dan akan kita dapatin di sisi Allah yang kita berikan kepada Allah. Apapun itu pasti akan kekal abadi selama-lamanya di sisi Allah. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.